Daun kelor, Moringa oleifera, dikenal sebagai pohon ajaib bukan tanpa alasan. Kandungan nutrisinya yang luar biasa tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga untuk kesuburan tanaman. POC dari daun kelor adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan nutrisi instan yang mudah diserap oleh tanaman. Bahan-bahan yang diperlukan, daun kelor segar, 500 gram, sekitar 5 genggam penuh. Pilih daun yang hijau dan sehat. Gula merah atau molase, tetes tebu 100 gram, sekitar 45 sendok makan. Ini adalah sumber makanan untuk mikroorganisme. Air bersih, non-kaporit 5 liter. Gunakan air sumur, air hujan, atau air PDAM yang sudah diendapkan semalaman. M4, Effective Microorganism 4, pertanian, 50 ml, sekitar 5 tutup botol. Ini adalah starter bakteri fermentasi. Wadah, ember atau jerigen berkapasitas 10 liter yang memiliki tutup. Alat-alat yang dibutuhkan, timbangan, opsional, bisa dikira-kira, pisau atau gunting alat penumbuk, blender atau lumpang alu, saringan atau kain bekas botol-botol bekas untuk menyimpan POC yang sudah jadi. Langkah-langkah pembuatan, metode fermentasi tahap 1, persiapan bahan. Cincang daun kelor, ambil daun kelor segar, pisahkan dari batangnya. Cincang atau rajang daun hingga menjadi potongan yang lebih kecil. Semakin halus, semakin cepat proses ekstraksi nutrisinya. Untuk hasil maksimal, Anda bisa menumbuknya atau menghaluskannya dengan blender, tambahkan sedikit air. Aktifkan mikroorganisme, siapkan wadah kecil terpisah. Masukkan 100 gram gula merah yang sudah disisir halus atau molase ke dalam 1 liter air hangat. Aduk hingga benar-benar larut. Setelah larutan dingin, tambahkan 50 ml M4, aduk rata, dan diamkan selama 15-30 menit. Ini bertujuan untuk membangunkan bakteri baik di dalam M4. Tahap 2, proses pencampuran dan fermentasi. Masukkan daun kelor ke wadah. Masukkan daun kelor yang sudah dihaluskan dicincang ke dalam ember atau jerigen berkapasitas 10 liter. Tambahkan sisa air. Tuangkan sisa air bersih, 4 liter, ke dalam ember yang berisi daun kelor. Tuang larutan aktivator, masukkan larutan M4 gula merah yang sudah diaktifkan tadi ke dalam ember. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Tutup rapat dan fermentasi. Tutup rapat ember atau jerigen. Penting, letakkan wadah di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Aduk setiap hari, setiap pagi atau sore, buka tutup wadah dan aduk-aduk larutan selama 1-2 menit. Tujuannya adalah untuk melepaskan gas yang terbentuk selama fermentasi, seperti metana dan amonia, dan memberikan oksigen bagi mikroorganisme. Setelah diaduk, tutup kembali dengan rapat. Proses fermentasi berlangsung, lakukan proses ini selama 7 hingga 14 hari. Tahap 3, panen POC daun kelor. Ciri-ciri POC matang. Setelah Juli 14 hari, POC yang berhasil akan memiliki aroma khas seperti tapai, fermentasi, bukan bau busuk seperti comberan. Warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman. Penyaringan, saring larutan menggunakan kain atau saringan halus untuk memisahkan ampas dengan cairannya. Cairan inilah yang disebut POC daun kelor. Ampasnya jangan dibuang, bisa digunakan sebagai pupuk padat atau dicampurkan ke media tanam. Penyimpanan, masukkan POC yang sudah disaring ke dalam botol-botol bekas. Simpan di tempat yang sejuk. Jangan tutup botol terlalu rapat pada minggu pertama penyimpanan untuk memberi ruang bagi gas sisa fermentasi. Buka tutupnya sesekali. Kandungan mineral utama dalam POC daun kelor. POC daun kelor kaya akan berbagai nutrisi esensial bagi tanaman, antara lain, nitrogen, N sangat tinggi, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, daun, batang, tunas baru. Ini yang membuat tanaman menjadi hijau dan rimbun. Kalium, K berperan penting dalam proses fotosintesis, transportasi gula, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan. Kalsium, C memperkuat dinding sel tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, serta menyehatkan titik tumbuh akar dan pucuk. Magnesium, Mg merupakan inti dari klorofil, zat hijau daun, sangat vital untuk proses fotosintesis. Hormon pertumbuhan alami, daun kelor mengandung zeatin,
salah satu jenis sitokinin yang merupakan hormon perangsang pembelahan sel. Ini mempercepat pertumbuhan tunas, bunga, dan buah. Asam amino dan vitamin. Mengandung berbagai asam amino esensial dan vitamin, seperti vitamin A, C, dan E, yang berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan metabolisme tanaman. Manfaat dan keuntungan menggunakan POC daun kelor mempercepat pertumbuhan vegetatif. Kandungan nitrogen dan hormon zeatin yang tinggi menjadikan POC ini booster pertumbuhan yang sangat efektif, terutama untuk sayuran daun, kangkung, bayam, selada, pakcow. Meningkatkan hasil panen, nutrisi lengkap membantu tanaman berproduksi lebih optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas buah bunga. Memperkuat sistem imun tanaman. Kandungan kalium dan antioksidan alami membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta tidak mudah stres akibat perubahan cuaca. Menyuburkan tanah. Mikroorganisme baik dari M4 yang ikut terkandung dalam POC membantu mengurai bahan organik di dalam tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan subur dalam jangka panjang. Ramah lingkungan dan murah. Dibuat dari bahan alami yang mudah ditemukan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal dan dapat merusak lingkungan. Kelebihan dan kekurangan POC daun kelor. Kelebihan. Nutrisi lengkap cepat serap. Bentuknya yang cair membuat nutrisi dapat diserap langsung oleh akar dan daun, jika disemprotkan, dengan sangat cepat. Mengandung ZPT alami, kehadiran hormon zeatin adalah keunggulan utama yang jarang dimiliki oleh POC dari bahan lain. Ini membuatnya sangat efektif sebagai perangsang tumbuh. Bahan baku mudah didapat. Pohon kelor sangat mudah tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia, menjadikannya sumber bahan baku yang gratis dan melimpah. Cara aplikasi POC daun kelor pada tanaman. Dosis umum, campurkan 1 bagian POC dengan Oktober 15 bagian air bersih. Contoh, 100 ml POC dicampur dengan 1,5 liter air. Untuk dikocor ke media tanam. Siramkan larutan POC ke area perakaran tanaman. Lakukan setiap Juli 10 hari sekali. Dosis per tanaman sekitar 200 hingga 250 ml, 1 gelas air mineral. Untuk disemprot ke daun, foliar. Masukkan larutan ke dalam botol semprot. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama di bawah permukaan daun, tempat stomata berada. Lakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan dan agar tidak membakar daun. Aplikasi semprot sangat efektif untuk pemulihan tanaman yang stres atau kekurangan nutrisi. Jadi, kesimpulannya sederhana, alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Daun kelor adalah bukti nyata bagaimana bahan gratis di sekitar kita bisa diubah menjadi pupuk dahsyat yang 100% organik dan aman. Tantangan saya untuk kalian, coba buat ini di rumah. Lihat dan buktikan sendiri bagaimana tanaman kalian merespon nutrisi dari pohon ajaib ini. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Dukungan kalian sangat berarti, jadi jangan lupa subscribe ya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Teruslah berkarya dan selamat menanam.